Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang Maha Pengasih Maha Penyayang, yang karena cinta Allah pada saat ini kita semua bisa berkumpul sama-sama di kediaman Ibu Santi dalam keadaan sehat walafiat. Bahkan bisa jadi di antara kita ada yang kurang sehat, tapi karena semangat ingin menuntut ilmu yang kuat, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menuntut kita untuk menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah. Dan mudah-mudahan ilmu ini juga yang bisa menjadi penuntun langkah kita untuk meraih surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang karena perjuangan beliau saat ini kita semua bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Dan mudah-mudahan sebagai umat yang betul-betul mencintainya, kita pun senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya mungkin ini agak kaget ya, kok temanya rencanakan pengen bahas fikih ya. Iya. Jadi sudah sebut. Ibu mohon doanya kan Allah insyaallah akhir pekan ini Bu, Sabtu saya berangkat ke Tanah Suci. Aduh. Ya. Nah, aduh, alhamdulillah. Ayo. Insyaallah beliau saya doakan juga seluruhnya. Secara umum Bu, saya mendoakan seluruh jamaah majelis manapun yang saya di dalamnya. Mudah-mudahan setiap urusan dipermudahkan, rezeki dilancarkan penuh berkah, dan juga mudah-mudahan diberikan kesehatan yang penuh berkah juga insyaallah. Tapi saya tidak untuk kemungkinan seandainya ibu-ibu ada yang pengen titip doa, maka nanti bisa langsung dari Ibu Santi ya. Insyaallah Bu Santi kirim saya. Barangkali saat ini secara fisik kita belum bisa langsung berdoa di depan Ka'bah. Secara fisik kita belum bisa berdoa di Raudhah. Tapi dengan izin Allah mudah-mudahan doa dulu yang sampai ke tanah suci. Maka ini ditulis nama boleh ya, teman STT kemarin teh jomblo ya, jombloati ya. Jombloati. Ya masih sendiri atau kalau ya doanya mangga ya, insyaallah dengan izin Allah. Karena durasi waktu di sana memang panjang ya, apalagi antara azan dan qomat ya, dan spesialnya ketika orang berada tanah suci itu dia tidak hanya memiliki waktu mustajab dalam berdoa. Waktu mustajab di Garut juga ada. Di Garut juga bisa kita memilikinya. Kapan itu? Ketika turun hujan. Ini waktu mustajab. Antara azan dan qomat ini waktu mustajab. Ya. Dalam safar ibu dari rumah ke sini banyak doa ini mustajab. Makanya sekarang ada doa. Tapi kan spesial di Mekah Madinah ada tempat mustajab. Ya, Raudhah ini di Masjid Nabawi, ada Multazam itu antara Ka'bah, antara Hajar Aswad dan Jabal itu Ka'bah, itu Multazam namanya, itu tempat mustajab. Dan juga ada Hijr Ismail. Ya. Jadi kalau ibu-ibu yang mau titip doa, mangga boleh titip ke Bu Santi. Punten bisa tidak perlu pakai foto. Ini foto. Bisa dia putri Abi jomblo. Udah nama aja. Ya Allah, biar Allah yang tahu, lalu saya yang tahu. Ya, baik ya. Yang mau mangga alhamdulillah. Tapi secara umum saya sampaikan, secara umum insya Allah. Tapi kalau spesial, saya Bu Santi minta Ustaz Taubain Majlis Al-Rodotul Jannah. Mudah-mudahan sehat selalu, lapang rezekinya, kemudian bisa ke tanah suci juga. Itu insyaallah akan saya pakai keluarga. Nah, dari pertimbangan ini Bu, yang saya khawatirkan nanti kan terputus nih kajian kita, atau fikih kita. Namanya ibu-ibu yang punya, yang kita yang masa muda sudah lewat dikit, saya ngomong tua ya. Ya saya khawatir kalau kita sekarang bahas masalah fikih bab toharo, tiba-tiba terputus minggu depan tidak ada kajian. Ya, sekarang ini kan Bu, keadaan di mana susah paham cepat Bu. Ya, nah ini Bu yang kita khawatirkan. Jadi nanti insyaallah saya mau Santi izin kalau begitu gimana kita ternyata ada pembahasan tentang Bu Santi yang belum sempat dibahas ya. Makanya Bu Santi request kita akan membahas yaumul hisab secara spesifik ya, tentang hari hisab. Ada yang tahu apa artinya hisab Bu? Hari ya, secara bahasa hari perhitungan. Di mana ini Bu hari betul-betul dihitung setiap seluruh amalan-amalan di dunia. Nah hari ini kita akan spesial fokus membahas ini. Dan mohon izin Bu Santi dan semuanya baru saya dapat telepon
seharusnya ini ada rapat tentang keberangkatan Sabtu itu. Saya udah minta itu pada zuhur jam 1-an, tadi minta telepon, ternyata Pak Kiai sama pimpinan itu request Ustaz kalau bisa sebelum zuhur. Ya sudah rapat dulu sama saya mungkin jam 11 lebih dikit saya katakan, saya baru gabung. Jadi mungkin ya seperti biasa boleh saya minta izin lebih awal karena Google Meet sih ya, tapi nggak mungkin kaget sambil Google Meet ya, mungkin sambil jalan. Jadi coba mungkin maksimal 1 jam saya di sini, 11 lebih seperempat maksimal, habis itu saya pamit duluan ya Bu ya. Nggak apa-apa, kalau boleh pulang aja ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang syafaat. Ya, maaf tentang yaumul hisab. Baik, apa itu yaumul hisab? Yaumul hisab Ibu ini bagian kata lain, kalimat lain dari hari kiamat. Kan banyak Bu yang bahasa yang digunakan dalam agama kita tentang hari kiamat. Ada yaumul akhir. Apa itu yaumul akhir? Hari akhirat. Ada disebut dengan yaumul taghabun. Hari dikumpulkan seluruh manusia ditampakkan kesalahan-kesalahannya. Ada yaumul jaza, hari pembalasan. Ada yaumul hisab, ada al-qari'ah, ada al-waqi'ah. Ini pun bagian dari yang bahasa lain dari yang namanya hari kiamat. Azalzalah, hari guncangan yang luar biasa. Nah ini Bu, dan ini semua sesuatu yang kita yakini kita akan mengalaminya semuanya. Ya. Jadilah akidah yang mengikat setiap orang mukmin. Maka apa penting menuntut ilmu? Sebagaimana sabda Rasul, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim, karena dengan ilmu agama lah akhirnya kita paham dunia teh tempat transit. Apa transit Bu? Kalau lewat bukan, transit itu tempat singgah. Yang namanya singgah atau transit pasti kita tinggalkan. Jadi dunia pasti kita tinggalkan. Dan sudah banyak fakta orang-orang yang sudah mengalami perkara ini. Mungkin maaf suami kita, orang tua kita, bahkan anak kita, orang yang kita cinta. Dan jangan kaget, suatu saat kita pun akan mengalami ini semua. Oleh karena itu Bu, coba lihat dulu ini bagian aja Quran surat 23 Al-Mu'minun ya. Surat 23 Al-Mu'minun, coba lihat ayat 14 dan 15. 342. Oke, silakan halaman 342. Bukan, 15-16 ya. Ayat 15-16. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 15 dan ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Summa innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Summa innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Kemudian setelah itu sesungguhnya kamu pasti mati. Kemudian sesungguhnya kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Jadi di sini kalau ibu-ibu masih ingat, ini kita pembahasan tentang perjalanan hidup manusia dari alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh sampai alam akhirat. Nah, kalau kita lihat Bu ayat 12-13 ini terkait kejadian di alam rahim. Bagaimana Allah proses penciptaan manusia di alam rahim, terkait pertemuannya antara sperma dan sel telur. Ayat 12-13 Bu, Allah menciptakan kita tiba-tiba dari pertemuan ini, Masya Allah tabarakallah, akhirnya segumpal daging berkembang jadi tulang belulang, dibungkus dengan daging, maka kita berbentuk lain. Ini penciptaan manusia. Ingat Bu, yang menciptakan manusia bukan orang tua, bukan ibu bapak, tapi Allah. Kalau memang kita bisa menciptakan anak, ya
Banyak kan kasus terjadi, ya Allah, abdi teh geulis, nah putri teh leuwih. Ya Allah, saya kan putih, anak kok tidak. Nah ini Bu. Tapi kita meyakini manusia itu menciptakan adalah Allah. Bahkan sampai-sampai Allah menunjukkan kuasanya tentang penciptaan Nabi Isa, lahir tanpa ayah. Apakah Bu keinginan Siti Maryam? Tidak. Dibikin kaget ketika dia bersatu mihrab, tiba-tiba di malaikat datang menyampaikan, kaget. Loh, kamu siapa? Aku adalah Rasulullah, menyampaikan berita kepadamu kalau sedang kau anak mengandung melahirkan anak. Loh, bagaimana mungkin aku bisa mengandung melahirkan anak? Selama ini aku belum pernah disentuh oleh laki-laki. Karena kan ilmu terbagi Bu, terjadinya perempuan itu hamil gara-gara dari perkawinan atau jima, betul? Tapi ini suatu skenario luar biasa Allah tunjukkan, ya Bu ya. Nah, apa yang terjadi Bu? Nah kemudian setelah itu terjadi, Allah ingatkan kita ayat 15, summa innakum. Kemudian kata Allah, sesungguhnya kalian ba'da dzalika lamayitun, setelah kalian diciptakan di dunia ini, kalian pasti mati. Yang kaya Mati. yang miskin Mati. pejabat Mati. rakyat Mati. memakai skincare Mati. memakai Mati. benar tuh. Dan kita mau bakal mati ya. Nah ini Bu, hanya kita lupa, seakan-akan selepas mati beres masalah kita. Enggak, ternyata kan ini sesuatu yang membuat kita lupa akan alam akhirat. Apa itu? Berlebihan cinta dunia, sehingga kita terus fokus ingin memiliki A, B, C, memiliki paras yang terus cantik, dipercantik terus. Oke lah, itu haknya ibu. Tapi ingat, setelah itu kata Allah, summa innakum yaumul qiyamati tub'atsun. Kemudian setelah itu, setelah mati, kalian pada hari kiamat akan dikumpulkan. Nih Bu, dikumpulkan. Ketika dikumpulkan di sini, apa yang terjadi? Dan di antara yang terjadi Bu, di sini ada satu kejadian yang luar biasa, di mana ketika kita bangkit Bu, ternyata Allahu Akbar, apa yang terjadi? Ternyata di padang mahsyar itu semua kita itu dibangkitkan dalam keadaan muda. Jadi tidak ada tua. Seumur Nabi Adam diciptakan itu. Kalau orang menggambarkan kurang lebih 30 tahunan, 25 sampai 30 tahunan, masya Allah. Ini usia-usia luar biasa Bu. Kemudian ketika dibangkitkan, laki-laki dalam keadaan tidak dihitan. Bahkan tidak ada satupun sehelai benang kain pun menutup tubuh kita. Makanya Bu, mendengar ucapan Nabi ini, bagaimana reaksi Aisyah? Ya Rasulullah, aduh, di dunia aja melihat lawan jenis yang dipakai baju aja kita masih tertarik, ini apalagi maaf Ibu, di akhirat nanti mau penasaran sama siapa Bu? Idola itu idolanya. Dulu kan gua ada Anjes mana terkepikiran. Siapa idola sekarang yang terkenal, misalnya Ayu Ting Ting, enggak kepikiran lu di mana, enggak, demi Allah. Ketika Aisyah beras itu, ya Rasul, di dunia aja melihat orang berpakaian aja orang tertarik, apalagi kalau dikatakan tadi semuanya berkenan muda. Kemudian tidak ada selang benang kain pun menutupinya. Apa kata Rasulullah Bu, benar pertanyaan Aisyah ini? Tidak ada. Setiap orang itu tidak lagi bikin orang lain, wahai Aisyah. Setiap orang itu memikirkan diri sendiri, selamat mualnya. Ini Bu, ada perkara yang lebih penting daripada untuk melihat orang lain ketika itu. Apa itu? Bagaimana memikirkan diri sendiri. Makanya dalam surah Al-Baqarah Bu, Allah mengatakan Bu, wa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Lihat Bu, pada hari itu kata Allah, ketika hari kiamat, seseorang itu akan lari dari saudaranya, lari dari ibu bapaknya, lari dari istri dan juga anaknya. Kenapa Bu? Karena ini hari penentuan. Makanya Bu, ulama sepakat di hari akhirat nanti Bu, orang minta ampunan kayak di akhirat. Orang itu Bu akan segera semaksimal mungkin menagih atau mencari pahala-pahala yang dia bisa didapatkan dari orang lain itu. Makanya hakikatnya kita akan lari dari istri, dari suami, dari anak, orang tua, keluarga, bahkan bestie, teman.
Kenapa Ibu? Karena kita khawatir ketika jumpa mereka nuntut kita. Karena seringkali Ibu ketika kita berada di depan orang lain itu kita selalu pakai topeng. Benar atau betul? Ibu gimana kabarnya? Ibu ini bagus, ini cantik. Wah, baiklah. Waduh, siapa dikasih? Ibu mohon maaf Ibu, ini pun akan Allah hisab Ibu. Masya Allah. Nah ini ingin kita bahas dari Ibu tentang apa yang terjadi yang menghisab di sini. Ya, ketika terjadi Bu, ya, setiap kita Bu, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala tidak memulai langsung yang namanya proses persidangan. Kenapa Ibu? Bayangkan Ibu, ketika kita semua berdiri, bukan dia tidak ada yang duduk atau berbaring, semuanya berdiri ketakutan, deg-degan luar biasa, dan ketika itu jarak matahari didekatkan sejauh 1 mil. Sampai berapa mau? 12 meter. Ya, 1 mil di dalam ini. Makanya ketika itulah Nabi mengatakan kan Bu, ya, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah, di mana ketika itu tidak ada naungan kecuali hanya naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa 7 golongan ini? Imam yang adil. Siapa 7 golongan ini? Yaitu laki-laki yang hatinya lengket ke masjid, laki-laki Bu ya. Ini terkait betul-betul seorang muslim yang dia aktif di masjid, mengamalkan masjid. Kemudian ketiga siapa dia kata Nabi, yaitu adalah seorang anak yang bertumbuh kembang dalam keadaan ketaatan kepada Allah. Masa muda kan lebih contohnya Bu untuk apa Bu? Senang-senang. Berpoya-poya, punya mainan Bu? TikTok terpunggu ya. Oh dia baca Quran, dia tambahin hafalan. Kemudian orang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, sampai-sampai tangan kiri yang tidak tahu tuh beberapa nominal angka yang disedekahkan. Masya Allah. Kemudian satu lagi Bu, seseorang yang maaf ketika diajak berzina, seorang wanita yang cantik bahkan memiliki jabatan, dia menolak dan berkata, aku takut kepada Allah. Kemudian siapa lagi Bu, seseorang yang ketika dalam kesendirian dia menetes air mata. Nah, ini Bu, ini golongan yang luar biasa, yang spesial di hadapan Allah. Saking spesialnya Bu, ketika tadi matahari didekatkan, bahkan Nabi menggambarkan setiap manusia itu ada yang berkeringat sampai mata kaki, sampai lutut, sampai pinggang, sampai leher, bahkan tenggelam. Jadi tidak sama Bu, dan ini tergantung amalan. Saking kita kan Bu, mohon maaf, sekarang jam 10:25 Bu, berdiri di luar. Apa yang terjadi Bu? Panas. Keringatan. Sekarang Bu, berapa jarak matahari yang kita saat ini? Jauh. Airnya meteran. Kan jauhnya ratusan kilometer Bu. Tapi apa yang terjadi Bu? Masya Allah, tabarakallah. Dan bayangkan 1 mil dekatkan ketika itu. Dan ketika itu Bu, dalam hadis Nabi mengatakan Bu, setiap kita Bu, ketika itu mengalami kesusahan dan kesedihan yang luar biasa karena Allah belum memulai persidangan. Sehingga apa yang terjadi Bu? Akhirnya setiap diri kita Bu mencari orang yang bisa membantu kita memberikan syafaat. Maksud syafaat di sini Bu adalah meminta kepada Allah agar segera dimulai persidangan. Datanglah kita kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam menolak. Kemudian kita datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Nuh menolak juga. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa terakhir menolak juga. Akhirnya ketika kita datang kepada Nabi Muhammad SAW, baru Nabi Muhammad meminta kepada Allah agar segera memulai persidangan. Mulailah Bu persidangan kita. Nah ini Bu, apa yang terjadi saya Bu? Jauh dengan cara apa Bu? Coba lihat surat 64 ayat 9. Surat 64 ataupun ayat 9. Halaman 556. Oke, surat 64 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa man yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'atihi
dan mengerjakan kebajikan. Niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang terakhir. Di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Nah, subhanallah. Ini Bu, ya satu keadaan yang luar biasa Bu, ketika kita dibangkitkan nanti oleh Allah dan ketika Allah mau bersidang, kata Allah, yauma yajma'ukum, ingatlah ketika kami kumpul kalian semua pada hari berhimpun, zalika yaumut taghabun, itulah hari di mana ditampakkan seluruh kesalahan. Seluruhnya Allah ungkap, ya. Seluruhnya Allah ungkap. Ibu mohon maaf kalau kita kerja Bu, tiba-tiba ya, tiba-tiba itu ya ada komitmen dalam pekerjaan, harus amanah dalam bekerja ya. Ingat semuanya akan harus bekerja dengan baik dan benar. Tiba-tiba Ibu kita baru nggak sadar ternyata di belakang meja kita Bu ada CCTV. Ketika setiap bulan ada proses audit Bu, ngecek aktivitas Ibu. Aduh, gimana perasaan Ibu? Kan cenderungnya Bu ketika itu laptop, komputer, kalau nggak nggak ada bos, semuanya. Ya. Tiba-tiba bos minta coba saya cek dong mana telepon kantor, saya cek di mana, terlihat ada komunikasi lo ini jam 9 kok telepon my love. Audit semua, kayak yang bisa sederhana kan adalah hari pengauditan. Siapa yang mengaudit Bu? Allah. Ini mengerikannya luar biasa. Seluruhnya Allah buka. Ya. Makanya dalam Quran surat Al-Ghasyiyah surat berapa? 88. Coba itu surat 88 ayat 25 dan ayat 26. Terkait dengan hisab di sini. 592. Surat 88 Al-Ghasyiyah ayat 25 dan 26. Halaman 592 surat 88 Al-Ghasyiyah ayat 25 dan 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ilaina iyabahum. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Nah ini sesuatu yang pasti Bu, setelah mati inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya seluruh manusia, seluruh makhluk ketika mati mereka kembali kepada Allah. Makanya Bu, ketika ada yang meninggalkan salah satu kalimat sunnah yang saya dengarkan nomor istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya Bu, antara zikir penguat orang beriman ketika ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah mengatakannya surat 2157, allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ketika 155 mengatakan Bu, Allah mengatakan ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Kata Allah, dan kami pasti akan menguji kalian dengan rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa. Ini ujian yang pasti akan menimpa manusia. Kata Allah, beritakanlah kabar gembira bagi orang yang sabar. Apa ciri mereka? Allah jelaskan 156-nya, allazina iza asobathum musibah. Orang yang bersabar di hadapan Allah itu mereka orang-orang yang ketika ditimpa musibah, kehilangan harta, anak sakit, sesuatu tidak menyenangkan menimpa mereka, mereka berkata inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami pasti kembali kepada Allah. Ini penguat Bu. Ketika benda kita hilang ya milik Allah. Apa yang dikhawatirkan, apa yang disedihkan. Ketika khawatir, sedihnya berlebihan, berarti dicintai berlebihan terhadap apa yang telah Allah ambil daripada mereka. Oke Bu ya, nah ini kata Allah,
bahwa sesungguhnya kepada kamilah mereka pastikan dikembalikan. Nah, poin pentingnya ayat terakhir mengatakan summa inna alaina hisabahu. Kemudian sesungguhnya kamilah, kata Allah, kewajiban kamilah, hak kamilah atas mereka untuk dihitung seluruh amalan-amalan. Nah ini Bu, hari perhitungan sesuatu yang pasti akan terjadi. Jangankan kita manusia, hewan pun dihisab. Bukannya enggak? Hisab, nah Ustaz. Ya Bu ya, Nabi mengatakan bahkan ketika ada 2 ekor domba yang sedang Taruh diadu. beradu ya, tanduk itu mereka berdua akan ditanyakan siapa yang zolim, siapa yang dizolimi. Kemudian setelah dikisos ya Bu, ditegakkan keadaan yang seadil-adilnya, apa yang terjadi setelah itu Bu? Setelah itu seluruh hewan akan diubah jadi debu di tanah. Itu ya bedanya Bu. Hewan dihisab, ketika dihisab mereka setelah ditegakkan hukuman kepada yang bersalah, maka setelah itu mereka semua jadi gak berat Ibu, tapi hisab ada bagi mereka. Manusia kita mengerikan Bu ya. Sampai-sampai orang-orang kafir ketika melihat keadaan ayat nanti mereka menyesal Bu, ya Allah kenapa aku hidup jadi manusia mati jadi tanah. Ada Bu ayatnya Bu, ketika ditampakkan azab neraka kayak surat An-Naba, surat An-Naba surat ke-78 ayat terakhir, ayat 40. Halaman 582 ya, surat An-Naba surat 78 ayat 40. Surat An-Naba ya, juz 30 pertamanya. Ayat terakhir 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnakum azaban qariba. Inna anzalnakum azaban qariba. Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu orang kafir azab yang dekat, dan pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi kami. Ya dulu. Ini mengerikan Bu ya. Inna anzalnakum azaban qariba, kata Allah sesungguhnya kami telah ingatin kalian hai manusia dengan azab yang sangatlah dekat. Ya. Terlihat Bu ketika di hari kiamat kata Allah Bu, yauma yanzurul mar'u, dan ingatlah ketika seseorang nanti di akhirat nanti ketika mereka melihat ma qaddamat yada, apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Maksudnya surah Al-Amal diperlihatkan yang hisab ini Bu. Dan lihat Ibu ketika melihat ya Allah ternyata kemaksiatanku, kezalimanku, keburukanku lebih banyak mendominasi hidupku selama ini dibandingkan kebaikan. Apa harapannya Bu? Wa yaqulul kafir, sampai orang kafir berkata ya laitani kuntu. Aduh, alangkah menyesalnya diriku seandainya aku dulu di dunia menjadi manusia, mending jadi ya Bu. Ini Bu, berarti ini menggambarkan Bu, yang menghisab itu perkara yang sangat menakutkan Ibu, menakutkan. Dan kita aja dengar berita aja Bu, orang yang kita cinta dipanggil KPK, waduh, jadi saksi padahal Bu. Kita aja misalnya gini Bu, ada tim audit datang ke perusahaan yang kita miliki Bu, deg-degan nggak Bu? Ya.
Bayangkan Bu, apa yang diaudit oleh Allah Bu? Semua kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita Bu, semuanya akan dihisap. Ustaz, kalau beda sama jualan baju, jualan bakso tahu, ubun ayam halal, oke, ini halal. Tapi kan yang jadi masalah, kemana ini keluarnya? Makanya Bu, perkara yang halal akan dihisap, yang haram diazab. Kalau boleh memilih, mending orang hidup. Ya, nasihat Bu yang saya sampaikan pada istri yang belanja satu soal aja silahkan, saya tidak melarang, hak kamu kok. Ya, kewajiban saya memberikan nafkah kepada kamu, kebutuhan kamu terpenuhi, tapi tolong ingat, kamu bisa pengen beli baju baru silahkan, tapi yang di lemari keluarin dulu, jangan jadi pajangan. Kenapa Ibu? Satu baju aja belum tentu selamat hisapnya, apalagi so, ke promo beli tidur dapat nikmat. Kadang-kadang gitu Bu ya, jangan kita tergiur. Kecuali kalau kita niatin, ini mampu beli 5, alhamdulillah saya cuma 2 kok, 3 lagi buat si Iqbal 1, buat si Tete. Tidak salah Bu, yang penting Bu berpikirlah Bu ya. Bahkan setiap ketikan jempol kita ke handphone. Zaman dulu kan Bu, bisa yang paling berat itu adalah Bu ketika seseorang keluar dari rumahnya, betul? Pandangannya, pendengarannya, tutur katanya, ini bisa menjadi penyebab dia terjebak nanti dia mau hisap karena salah lihatkan, salah dengarkan, salah ucapkan. Waduh, tapi di zaman sekarang terkudu keluar rumah bisa. Benar atau betul? Betul. Bahkan orang setelah orang rapat di Zoom. Lihat Ibu, asal yang kuat tahu ya. Jadi ini mengerikan Ibu. Mari kita sadari Bu, setiap diri kita akan dihisap. Dan proses hisap ini Bu ya, ada 2 keadaan yang terjadi Bu. Yang pertama hisap bagi siro, hisap yang sangat mudah, yang sangat ringan, sampai-sampai Bu ketika seorang mukmin ya Bu ya, ini perbedaan Bu. Perbedaan di mana dalam satu hadis ya. Hadis hadis Nabi pernah bersabda Bu ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Nabi pernah menggambarkan tentang bagaimana keadaan hisabnya seorang mukmin dan seorang kafir. Ya, apa gambaran yang digambarkan Bu? Sesungguhnya Allah mengadili hambanya yang mukmin seorang diri pada hari kiamat. Maksudnya apa Bu? Kan ketika kita dari kumpulan semuanya dibuka seluruh tanpa kesalahan-kesalahan kita, tapi spesial bagi orang yang beriman. Ingat ya, beriman. Ya, ingat Bu, iman pasti Islam. Islam belum tentu iman. Paham Bu? Alhamdulillah kami selamat dan KTP Abdi Islam. belum tentu Ibu. Makanya kalau kita lihat ciri orang beriman kan Bu, orang benar-benar beriman Percaya. Orang yang Allah katakan Bu, mereka orang yang beriman dengan sebenarnya iman. Surat 8 ayat 3 ayat 4. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Kata Allah, mereka lah orang yang beriman dengan sebenarnya iman. Apa cirinya Bu? Apa yang membuat mereka dapat gelar dari Allah beriman dengan sebenarnya iman? Karena mereka mendirikan sholat dan berinfak. Sholat ini cerminan hablum Minallah. infak Hablum minanas. Gak cukup usap api maka tahajud tarawih. Ada harus 1 hari 1 juz. Sedekah sehari 500.000. Wah, baik banyak, tapi sama tetangga dikasih belum, sama tetangga gak kenal. Ini hati-hati Bu. Ya, nah ini katakan saudara Bu, khusus spesial orang beriman. Ingat ya, yang namanya manusia tidak lepas dari salah. Tapi bedanya Bu kata Nabi, bagi orang beriman, di mana Allah menutup aibnya sehingga tidak seorang pun mengetahuinya. Maksudnya apa Bu? Dia ketika dipanggil disebut namanya, si fulan, maju si fulan. Ketika dia maju bukan awalnya dia berkumpul bersama orang-orang banyak, tiba-tiba dia maju, ketika itu turunlah hijab penghalang Bu antara dirinya dengan manusia yang lain, sehingga Allah membuka seluruh amalannya Bu. Apa hadza wa kaza? Apakah dulu kau beriman pada hal ini, hadza wa kaza? Waduh, taluk ya Allah. Tahu taluk Bu? Apa Menyerah. Ya, tapi terkait dosa-dosa kecilnya Bu.
kita paksa sama Allah. Kali ini Allah buka semuanya, dia merasa tidak ada ampunan kayak ini, tapi Allah akhirnya memberi ampunan bagi dia. Ya, sebagaimana di dunia kau seringkali beribadah beramal dan kesendirian, hari ini tutup aibmu dan kau ampun dosa-dosamu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua ini ya. Jadi punya Allah yang mudah seperti ini ya, tetap ditampakkan tapi dimaafkan oleh Allah. Dan yang menariknya Bu, tidak dibuka di depan orang lain. Makanya ancaman yang luar biasa Bu. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, kata Nabi, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Tapi sebaliknya, siapa yang punya hobi mencari kesalahan orang lain dan umbar-umbarnya, ini sering kali dia kadang sepakat menurutnya masa pagi saham gitu. Punten dia yang ngomong ke apa aja saya kamar kiri sudah ada yang ngomong ke tapi hanya bahu. Tapi mohon maaf ini bukan jadi masalah. Siapa yang membuka aib saudaranya, maka Allah akan membuka aibnya di akhirat nanti. Nah ini penting kita juga menjaga hubungan sama manusia. Nah ingin dijaga oleh Allah itu sederhana. Jadi orang beriman yang sebenarnya iman. Karena di sini dan kata orang beriman, mereka setiap kali Allah tunjukkan dosa-dosanya Bu, dia sudah menyerah malu yang luar biasa. Akhirnya Bu, Allah ampuni dosa-dosanya. Ini sangat ringan bagi dia Bu. Ya. Tapi yang jadi masalah Bu, ya. Baik Ibu, yang jadi masalah itu kemudian Allah berfirman kepada mereka, fa inni qad satratuha 'alaika fid dunya wa ana ughfiruha laka al-yawm. Karena sesungguhnya kata Allah, aku telah menutupi dosa-dosamu di dunia. Maksudnya Bu, dia itu bermasih dalam kesedihan, tapi penyesalan juga ada. Aduh ya Allah, penyesalan ada. Akhirnya Bu ketika dalam kesedihan juga dia bertobat kepada Allah. Akhirnya berterima kata Allah, dan sekarang aku mengampuni dosa-dosamu. Kemudian diberikan kepada catatan amalan kebaikan. Bahkan benar-benar katakan Bu, keburukan tadi Allah ganti jadi kebaikan. Masya Allah. Ini adalah rahmatnya Allah Bu. Kasih sayang Allah yang luar biasa spesial buat orang yang beriman. Tapi buat orang kafir itu mengerikan Bu. Ya. Orang-orang kafir, orang munafik itu Allah buka. Mengerikan Bu. Ya. Kita aja Bu, satu ayat kita dibuka Bu, ditempel tempat di bambang di jalan raya aja Bu. Malu. Ya, contoh Bu, buang sampah sembarangan, ayat CCTV merekam. Sama pemerintahan Garut Bu, ditayangkan aja Bu di Videotron. Cuma perasaan Ibu. Itu kok aja milik aku ya. Bagina sarua. Kira-kira sampahnya sarua. Aduh, malu gak keluar rumah? Ya. Malu ketemu suami? Malu ketemu keluarga? Allah. Bayangkan Ibu. Nanti Allah bisa nanti auditnya Allah lengkap, tidak ada satupun Bu yang bisa kita sanggahi. Karena hakikatnya kan Bu, mohon maaf, kan semua tercatat, betul? Ya. Saksi pun siap dihadirkan. Ya. Siapa di antara saksi Bu? Malaikat. Malaikat siapa? Rokib dan Atid jalan bazar. Rokib dan Atid. Alhamdulillah masih ingat ya. Quran surat lupa. Ayat Ini mengingat aja coba lagi surat Qaf. Surat 50 ayat 18. Manusia mamunya cari kebenaran. Enggak ditanya Nabi malah Ustaz. Ibu mohon maaf ya. Surat Qaf ya, ayat 18. Ibu biar lebih lengkap 17 juga ya. 17-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iz yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Iz yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfizu
satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Subhanallah. Lihat itu. Inti talaqaw mutalaqiyani anil yamin wal shimal liqa'ika Allah. Ingatlah tatkala ada dua malaikat yang selalu ingat ya, berarti tidak pernah dia berkibar dari kamu, baik yang di kanan ataupun di kiri. Dua malaikat berarti kan Bu? Di kiri soalnya. Ya. Dan di samping mereka yang siap mencatat, yang tidak satu ucap pun yang terucap kecuali itu ada malaikat yang siap mencatat. Allah. Jadi saksi mual. Saksi. Sebenarnya sudah ada Ibu, tapi ini sebenarnya ini pasti terjadi. Tapi kan manusia itu Allah tahu, manusia itu adalah orang yang seringkali mencari pembenaran terhadap kesalahan yang dikerjakan. Benar atau betul? Betul. Ya, cari pembenaran yang bersalah padahal cukup minta maaf, akui kesalahan, selesai sebenarnya. Maka kita harus belajar seperti Nabi Adam. Ketika salah Nabi Adam memakan buah yang ada pada pohon yang dilarang untuk dimakan, apakah Nabi Adam berkata, ya Allah, kasih setan, ya Allah? Seperti itu. Karena dalam ceritanya Allah katakan, kan tipu daya setan yang telah menggoda Adam dan Hawa memakan Buah khuldi. buah. Khuldi. Meski buah khuldi, namanya itu pernah dibahas itu. Yang namanya buah khuldi siapa? Siapa? Tanggung jawab. Yang Cenah. yang ngatain, yang mengatakan buah khuldi setan ini. Oh. Ibu kira-kira setan pasti salah atau tidak mungkin benar? Pasti salah dan tidak mungkin benar. Berarti kalimat buah khuldi jangan lagi kita. Loh Ustaz, maksudnya apa? Ibu, Allah hanya berfirman kepada Adam dan Hawa, wala taqraba hazihi syajarah. Hai Adam, hai Hawa, ingat kalian berdua jangan pernah mendekati pohon ini ya. Dan di surga itu buah khuldi. Ya, sudah lama di surga, setan masuk dan melalui Hawa. Wah, hafal kebenaran Allah. Kenapa Allah melarang kamu mendekati pohon di situ? Karena buahnya itu kalau kau makan buah itu yang ada pohon itu, kau akan kekal di surga. Apa bahasa Arab kekal? Khol. Bahasa Arab abadi. Khalidina fiha. Itu khalid artinya orang yang kekal. Khalidin ada ya dan non Ustaz ini jamak. Jamak muzakkar salim. Ini pelajaran nahu ya. Ini pelajaran lagi ya. Pelajaran dalam bahasa Arab. Tapi akhirnya jadi masdarnya khuldun. Sebelah buah khuldi yang namanya setan. Kenapa? Lihat Ibu, pertanyaan saya, apakah Adam dan Hawa makan buah tadi kekal di surga? Tidak. Faktanya Turun. berarti setan. Bohong. Setan tak setan. Setan banget. Setan banget tuh setan. Nah Ibu, ya. Dan lihat Ibu, ketika kan faktanya memang ceritanya memang tipu daya setan. Tapi kan maaf Ibu, ketika Allah menegur Adam tidak cari pembenaran. Ya Allah, tak si setan tak enggak. Tapi Adam berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Makanya mun salah minta Maaf. Ini perintah Allah, sari'u ila mal. Ya, 3:3. Bersegeralah kalian mendapatkan ampunan. Ini perintah Allah. Salah minta maaf segera. Apa sih segera? Cepatnya. Segera, secepatnya. Saudaramu jangan pun. Dalam agama ngajarin Bu. Ibu kemarin ibu buat salah sama si dia dan engkewah ibu palingnya panggil deui. Entong segera. Ibu kemarin ibu punten ada salah sama si fulan, engkewah lebaran lah. Entong segera. Kenapa diperintahkan segera? Khawatir nanti malam tidur tidak bangun lagi. Paham ya? Nah ibu minta maaf itu penting. Baik ibu lagi ya. Nah ibu dan malaikat itu tidak pernah lepas ibu dari mengawasi kita dan mencatat setiap gerak gerik kita, bahkan setiap ucapan tercatat semuanya. Saksi bu malaikat yang pertama. Yang kedua siapa bu? Dan Allah tahu manusia itu akan banyak pembenaran, mencari pembenaran bu. Yang kedua selanjutnya yang disaksi adalah tangan dan kaki. Apa ayatnya bu ya? Sok baca Yasin. Sok. Apa ayat 5? Naon? Ustaz kok itu apa?
Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Benar-benar kamu zuhur al yauma akmaltu lakum Dinakum. bukan al yauma nakhtimu ala afwahihim Wa tukallimuna limuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. tarik kesimpulannya. Ini Bu, pada hari ini kata Allah ya, surah 36 Bu, Yasin ayat 65 ya. Hari ini kata Allah kami kunci mulut-mulut mereka. Ya Allah Maha tahu. Ya namanya manusia seringkali mencari beribu-ribu alasan terhadap kesalahan yang dikerjakan. Kami kunci mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim kata Allah, dan kami jadikan mulut mereka berbicara kepada kami. Tangan mereka. Jadi Bu, tangan Allah buat berbicara kepada Allah. Si. Jempol, nah ya Allah, poe ieu tanggal sakit malam ieu nawe asi eta ka ngomongkeun si eta. Wah. Jempol hisab. Tangan mereka kan. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yasibun, dan bersaksi pula kaki mereka terhadap apa yang mereka kerjakan. Ibu. Berarti Ibu punten maaf Ibu ya, sederhananya Bu, mun keukeuh hayang kene maksiat sok mangga, yang penting jangan sampai ketahuan tangan sama kaki Ibu. Kumaha? Gak bisa. Iya sih Bu teh. Ya, mun hayang maksiat di luar Bu tinggalkan tangan kaki. Ini dulu biar aman, bisa enggak? Tidak. Ini Bu. Tapi faktanya kita tahu ayat ini, paham ayat ini, tapi kok masih adem ayam gitu Bu ya. Balik mulai kita apa tuh? Kita nanti ngomong Bu. Ya, nauzubillah. Kemudian siapa lagi jadi saksi Bu? Yang lebih komplit itu kulit kita jadi saksi. Kulit Bu. Surat Fussilat. Berapa Ustaz? Surat ke-41 ayat 20 21 lihat Bu. 20-21. Surat 41 ayat 20 21. 479. Izin Ibu maaf karena waktu mepet, boleh langsung baca artinya siapa Bu? Ayat 20 dan 21. Artinya Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami, hai kulit? Mereka menjawab, yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu yang dapat berbicara, dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Subhanallah. Ya, pendengaran, penglihatan, bahkan kulit menjadi saksi kata Allah. Sampai-sampai Bu ada komunikasi, interaksi Bu, yang maaf ya, dialog yang gak normal Bu di dunia. Sederhana gini ya, kita ngomong sama kulitnya, kulit, kenapa kamu jadi saksi sekarang? Padahal yang kita pahami selama di dunia, kulitnya tidak bisa ngapa-ngapain tuh. Kita bertanya Bu, ketika mendengar persaksian penglihatan mata kita, pendengaran kita bersaksi terhadap apa yang kita lihat selama ini, apa yang kita dengar selama ini, subhanallah, bahkan kulit pun yang membungkus tubuh kita akan menjadi Saksi. Ibu tutup telinga, betul telinga nggak bisa mendengar. Tutup mata, mata nggak bisa melihat. Tapi kulit itu pakai nom. Dilak banget itu sok air ngomong. Intinya mohon maaf Ibu, bahkan saking kita bertanya-tanya Bu, kenapa sesuatu yang di luar nalar di dunia itu terjadi di akhirat nanti, kita berkata hai kulit, wa qalu li juludihim, mereka berkata kepada kulit mereka, lima syahidtum alaina. Kulit, mengapa saat ini sekarang kau bersaksi terhadap kehidupan kami di dunia dulu? Apa jawab kulit? Qalu antaqanallah, Allah lah yang telah membuat kamu bisa berbicara. Berarti Ibu betul maaf, mengkekeh yang kena maksiat sok mangga. Yang penting jangan sampai ketahuan sama kulit. Tutupan PKB Ibu. Ibu, dan ini akan dihisap Ibu. Semuanya diaudit, kulit kita diaudit. Allah Akbar. Karena sebenarnya kan mau ya, kita bermaksiat
Sendiri. Gelap atau terang-terangan? Gelap. Lihat Ibu. Ketika merasa nggak ada yang tahu, nggak ada yang melihat, ternyata kalau kita baca Quran ayat Allah, Allahu Akbar, tangan itu bakal bersaksi ternyata. Benar nggak ada yang tahu. Ternyata kaki itu bersaksi. Benar nggak ada yang tahu. Tapi kan kemana kita pergi, tangan kaki mana? Ustaz, kamu harus dilakukan tangan kaki kamu. Tapi kulit Ibu. Aku mah ada. Bahkan Ibu, ya, siapa dia mau hisap jadi saksi juga Ibu? Dia mau hisap di sini adalah bumi. Tempat kita berpijak akan menjadi apa? Soal zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Surah 99 ayat keempat Bu, ketika Allah katakan yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu bumi akan menceritakan seluruh yang pernah terjadi di atasnya. Oh, ini teh Ibu kesempatan terbaik buat kita. Kalau kekayaan maksiat sok mangga, yang penting jangan di atas Bumi. Dek di mana? cari kehidupan di luar bumi. Kita tahu. Jadi Bu, ini dia perhatian yang betul-betul serius untuk kita semua Bu. Kenapa? Saking luar biasa posisi Ibu, ada doa yang selalu Nabi panjatkan Bu, ya. Di mana beliau selalu baca doa ini Bu, ketika dalam sholatnya Bu, dalam sujud beliau mungkin dalam sebelum salam juga Bu, ya kan? Dua tempat mustajab dalam berdoa Bu, dalam sholat sujud dan sebelum salam. Ini mustajab ya. Innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika Min azabil qabri. min jahannam wa fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih. Dajjal. Jadi doa-doa bukan jangan doa yang sering Nabi baca itu terkait hisab. Apa doa Nabi? Allahumma hasibni hisaban yasira. Lain Bu, sekelas Nabi Muhammad aja. Nabi Muhammad Ibu, yang Masya Allah tabarakallah, setiap kita sholat, setiap kita ngaji, setiap kita beramal, beribadah, seluruh kebaikan orang Islam itu pasti mengalir pada beliau. Kenapa? Sumber Islam dari Nabi Muhammad. Nabi pernah mengatakan barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, dia mendapat pahala yang sama. Berarti Bu, pahala siapa yang paling banyak Bu? Nabi Muhammad. Ibu baca Quran, ibu sedekah kemarin haji berapa juta orang, umroh berapa ribu orang, itu semuanya pahala mengalir karena kita dapat ilmu kebaikan Islam itu dari Nabi Muhammad. Beliau dijamin surga, ya, terjaga dari neraka, maksum. Apa itu maksum? Terbebas dari Dosa. Bukan berarti terbebas dari salah Bu, dosa terbebas, tapi pernah berdosa manusia biasa Nabi Muhammad. Tapi yang luar biasa Bu, beliau dalam sholatnya sering berdoa Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Wahai Tuhan, hisablah hambamu ini dengan hisaban yang mudah, jangan yang sulit ya Allah. Nabi Muhammad yang dijamin surga. Orang mau jadi pasti surga, doanya mau dunia dari. Ya Allah bisnisku ya Allah, ya Allah pegawaian ya Allah, ya Allah cicilan ya Allah. Nggak salah Ibu ngadu sama Allah, tapi kok masih dunia dan dunia gitu yang kita minta. Kapan akhiratnya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati di ujung. Harusnya perbanyak masalah akhirat Ibu. Dunia sudah Allah jamin, tapi akhirat belum Allah jamin Bu. Lihat Ibu, sekelas Utsman bin Affan yang dijamin surga, Masya Allah, dijamin surga. Beliau setiap lewat kuburan nangis. Utsman bin Affan, siapa itu Utsman Bu? Sahabat Rasulullah. Sahabat Nabi, khalifah yang berapa? Ketiga setelah apa yang terjadi Bu? Subhanallah, kita tahu Bu, beliau satu di antara 10 sahabat di jalan surga. Setiap lewat kuburan nangis Bu. Sahabat bertanya, wahai Khalifah Utsman bin Affan, mengapa kau menangis? Ya, padahal kau dijamin surga oleh Allah, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Utsman? Aduh, Allah cuma menjamin surga bagiku, tapi tidak di alam barzakh. Jadi dan
dan Utsman bin Affan belum pernah mendengar ada jaminan dari terlintas alam kubur kepada buat Utsman dijamin surga aja deg-degan lewat kubur. Orang itu terpunya ayat tetangga meninggal, teman keluarga meninggal, ketika kita ke pemakaman ngobrol ketemu sama Cik Elis misalnya, ada apa Elis? Ada. Marimar. Ada. Ibu Elis Marimar namanya? Ketemu sama teman sekolah si Marimar. Mar, kumaha bisnis astagfirullah. Iya teh bapak ukuran benar. Jadi Bu Utsman nangis Bu tentang hisab. Ibu diantara yang populer itu adalah ucapannya Umar bin Khattab. Ya kita tahu Umar bin Khattab khalifah yang kedua. Beliau juga sebagai mertuanya Nabi. Siapa putri beliau yang ditinggal Nabi? Aisyah Abu Bakar. Siti Hafsah. Ya nikah Rasulullah. Ibu tahu enggak Bu? Umar bin Khattab kan ketika itu, masya Allah dia Islam itu sudah mulai sampai Irak, ibu. Ya, sampai satu waktu Bu Umar berada dia Bu menangis Bu. Apa terjadi Bu? Ada ketakutan yang luar biasa yang Umar rasakan. Ditanya kenapa Umar? Aku takut ini seandainya itu di daerah Irak kata beliau Bu. Ada aja satu bigol itu Bu perkawinan antara kuda dan himar, keledai. Disebutnya bigol Israel. Ya. Ukurannya pun dia tidak setinggi kuda, tidak sependek keledai. Tapi bigol itu biasanya Bu adalah kendaraan orang kaya dulu, zaman dulu. Ya. Kawin silang antara kuda sama keledai. Ya. Apa kata beliau? Seandainya di Irak ada satu bigol yang jalan melewati jalan tiba-tiba terjatuh, aku takut. Ya. Itu bigol jatuh gara-gara ada jalan yang buruk di sana gara-gara kepemimpinanku. Ya. Umar mandi Madinah, Iraknya sebelah kilo. Tapi ada ketakutan dan pikiran beliau seandainya nanti daerah Irak itu, masya Allah jatuh. Zaman sekarang ada pemimpin Indonesia Bu, katanya Bu ini sudah mirip Umar Cenang, bahkan mirip Nabi Muhammad. Astagfirullah. Orang yang kaya keluarga sendiri. Umar Bu, takutnya luar biasa. Bahkan kalimat yang paling populer dari Umar, saya yakin kalau ibu sering dengar itu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab ya akhirat kelak. Kenapa Bu? Karena yaumul hisab ini perkara yang sangat menakutkan, mengerikan. Ibu akan lebih ikhlas ibu ya di akhirat nanti dizolimi selama di dunia dibandingkan menzolimi orang. Padahal nggak biasa sama di dunia sebenarnya Bu, yang penting akibat nolak zoliman ya. Gak apa-apa saya menzolimi orang lain, yang penting saya tidak terzolimi. Di akhirat tidak Ibu. Kita akan mencari orang mana yang pernah menzolimi saya. Berharap sekali. Kenapa Bu? Karena taluk menyerah kita Bu. Dengan kualitas kebaikan yang pahala kita kumpulkan itu tidak banyak sebanding dengan dosa. Akhirnya kita akan mencari, ya Allah, siapa ini? Apakah bahkan kita akan nagih kepada suami? Mungkin pahala suamiku bisa aku ambil. Mungkin pahala orang tuaku, mungkin pahala anak. Bahkan ini terjadi Bu dalam surat Al-Ma'arij. Lihat Bu, surat 70 ayat 11, 12, 13. Al-Ma'arij surat 70 11, 12, 13, 14. Ya. Saking mengerikannya azab di dunia itu Bu, sampai-sampai kita akan mengorbankan orang yang kita cintai Bu ya. Surat 70 ayat 11, 12, 13 dan 14. 5, 6, 9. Boleh? Ada yang baca artinya? Sedang mereka saling melihat pada hari itu, orang yang berdosa ini sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya dan istrinya dan saudaranya dan keluarga yang melindunginya di dunia dan orang-orang di bumi seluruhnya, kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Ya Ibu, ketika ditampakkan neraka bukannya dia neraka itu kan penyebabnya setelah melalui proses hisab. Jadi Bu, dikumpulkan kita semua di padang mahsyar, kemudian ada proses pendapat kesalahan-kesalahan, maka di proses hisab setelah itu timbang.
Timbang. ditimbang. Makanya ada yaumul mizan, hari penimbangan antara kebaikan sama keburukan kita semua. Selepas itu apa terjadi Bu? Selepas yaumul mizan, barulah kita akan melewati yang namanya sebelum lewati sirat, kita akan lewati telaga haud atau telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi melalui telaga kita Bu. Di sini proses yang luar biasa mengerikan juga Bu. Mohon maaf kepada siapapun mereka yang beramal, beribadah tapi tidak sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau sederhana Bu, istilah bid'ah dalam beramal. Ya, ketika Nabi mau menyambut kita, memanggil kita, menyuruh kita untuk hampir Bu, tiba-tiba ada sekelompok manusia yang Allah tahan tidak boleh mendekat. Nabi bertanya, ya Rabb, bukankah mereka umatku? Apa kata Allah? Betul mereka umatmu. Tapi ketahuilah Muhammad, mereka ini adalah orang-orang yang menambah-nambahkan perkara ibadah setelah wafatnya dirinya. Dan dengan ucapan perkataan Allah ini, apa kata Nabi? Pergilah kalian jauh-jauh dari telaga. Malah diusir Bu. Ini pelaku bid'ah, benar ya? Yang mengada-ada dalam beramal. Ya, ini Bu, hari Jumat itu 1 Muharram. Spesialnya Bu, kan ini tahun baru udah Bu, nggak ada amalan spesial Bu. Tidak ada amalan Bu. Ustaz, masa amalan Masehi doang kita ada perayaan tahun baru? Islam juga kenaon. Mereka muhasabah. So, tapi muhasabah lebih tepat tiap hari Bu. Muhasabah tiap malam. Ya Allah, hari ini ada aku menyakiti hati suamiku. Bukankah kau mengancam ya Allah? Kata Nabi kan Bu, ada 3 kelompok manusia yang sholatnya tidak akan melewati lebih dari telinganya. Sholat itu, rajin sholat, tapi pahala mentok sampai telinga, tidak sampai ke langit. Berarti tidak Allah terima. Siapa dia golongan itu? Yang pertama adalah seorang budak yang kabur dari majikannya sampai dia kembali. Yang kedua seorang istri, seorang wanita yang di malam hari dia tidur, tapi di waktu yang sama suami kesal kepadanya. Suami kesal Bu, gara-gara hayang si kopi, ibu Alin capek, ayo bobo gelap, ibu suami kesal banget. Maaf Ibu, kata Nabi, seorang wanita yang dia tidur di malam hari, di waktu itu ternyata suami kesal kepadanya. Makanya bukan Ibu biasakan minta maaf sama suami sebelum Tidur. Ini yang masih punya suami Ibu ya, bukan yang suami tetangga. Ya. Maksudnya ini penting Ibu. Ya, ini penting. Kenapa? Karena ya ridhonya Allah buat para istri ada pada Suami. Yang ketiga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang imam yang tidak disukai oleh makmumnya Bu. Ya. Imam bacaannya bagus, tapi punten ibu apa sih mungkin kita sebulan buang sampah sembarangan. Misalkan ya, ada hal yang tidak disukai Bu. Jadi imam yang tidak disukai oleh jamaah, walaupun bagus bacanya Bu, imam tersebut pahalanya Bu tidak akan lebih telinga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Bu nggak fokus sama budak, nggak fokus sama imam. Jadi ibu mau jadi imam Bu, apalagi mesti DM punya dan lagi jadi imam. Fokus pada poin nomor 2. Kenapa itu ibadahnya luar biasa, tapi ibu bikin kesal suami, bahkan dalam hadis lain kata Nabi sepanjang malam dilaknat oleh para malaikat. Ustaz, tapi suami pika sebulan ibu, pika sebulan sebesar apapun suami ke ibu, eta lain urusan ibu atau urusan dengan Allah. Ustaz, ada suami mata sholat, suami tengaji, suami bla 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 bla. Hak ibu itu bukan urusan ibu dan apa? Dia dengan ibu. Dia urusan dengan Allah. Sesolid apapun Bu. Tapi ibu pikirkanlah bagaimana urusan ibu kepada Allah. Karena suami itu jalur yang paling mudah untuk masuk surga. Dan ulama sepakat, hisab yang pertama kali kepada setiap istri adalah sejauh mana berbakti kepada suami. Sebelum sholatnya, sebelum ngajinya, sebelum ibadahnya Bu, hisab terhadap suami. Dan saking pentingnya. Ustaz apa ngomong lagi Ustaz? Nah itu Bu. Dari mana perempuan semua. Kalau ada suami ibu saya nasihatin juga ya Bu. Paham Bu ya? Halo, paham? Ini saya masih diundang kan? Sama ya. Ibu mohon tahu, karena ini bakal dihisab Ibu. Dan bayangkan ibu merasa alhamdulillah saya potong tiap bulan, saya rajin beramal sebagainya, tapi suami dari ibu percuma. Percuma. Dan ingat Bu, ciri istri soleha masih ingat ada berapa tadi? 3. Yang 3 atau 4?
Tiga ciri soleh ini kata Nabi Bu. Ya. Apa yang pertama Bu? Jika ditatap oleh suami menenangkan hati, membahagiakan, menyenangkan, lain kepikiran sopi. Paham Bu? Lain kepikiran cicilan. Ini Bu, lagi hati ibu ini kan kebiasaan Aisyah Bu. Suami pulang nyiapin minuman, lainnya turun HP, transfer ini suami baik. Lihat Bu. Ini Bu ya, kata Nabi ya, ciri istri solehah. Yang pertama kalau ibu alhamdulillah, kalau baik, kalau enggak terserah, itu pilihan aja Bu ya. Kalau ditatap oleh suami membahagiakan, menenangkan. Ciri yang kedua kata Nabi, jika diperintahkan suami dia nurut, taat, tidak menolak. Ibu maaf Bu, kalau suami ibu saya kasih tahu, ibu bapak-bapak maaf. Ternyata Bu dalam agama ibu ternyata nyuci piring itu tugas suami. Nyuci baju tugas suami. Dan ini mohon maaf ya, bukannya ini demi Allah Bu, dari awal nikah sampai tadi pagi pun sebelum saya berangkat saya cuci dulu. Tanya istri, sebelum saya punya mesin cuci Bu, pada subuh itu sudah pakai sikatnya. Cuci, jemur baru kantor. Ketika dulu masih tidak sama orang itu. Sekarang dengan izin Allah dan kemudahan dan mesin cuci masuk, saya beresin semuanya baru. Kalau saya nggak bisa menjahit atau ngambil apa, jemur aku saya minta tolong sih, yang maaf tolong bantu ya, tolong diangkat kirim. Saya jadi ngepel itu tugas suami. Mohon paham kan? Aku salah ibu ada itu kan tapi ibu usah betul ibu. Loh, terus tugas istri apa? Tugas istri itu mudah, taat sama Allah, taat sama Rasul, taat sama suami. Mungkin suami ngepel dulu. Mungkin suami masak dulu. Mungkin suami benerin genteng. Ibu taat hanya sebatas kodrat ibu, paham? Tapi begitu Bu, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Kalau tiba-tiba kata suami mantem keneng nggak boleh pakai jilbab, gimana reaksi ibu? Tolak. Dalam kamar ya lepas aku. Ya, misalnya Bu, hari Ahad besok ada acara keluarga saya ya Maya. Ingat, saya pengen rambut indah kamu itu dilihat sama keluarga. Ayo tolak. Maaf Pak, ini aura. Walaupun suami marah Bu, nggak berdosa. Karena tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Ibu kalau kata suami tidak boleh sholat, gimana reaksi ibu? Kalau lagi haid. Kalau maksa, kalau suami hafal, mati kan haid. Tapi kalau lagi sholat, suami larang sholat, ibu ingat ya, berbakti kepada suami ini mengalahkan amalan sunnah. Amalan sunnah di bawah suami. Nabi yang katakan, ibu kersau sunnah jam 5 sore, suami ngajak ke kamar, batalkan puasa. Ustaz jam 5 setengah 6 azan. Batal. Betul ya. Ibu izin Bu ya, saya nggak tahu Bu, ibu yang mana saya lupa lagi ya orangnya. Masya Allah Bu, sendiri Bu. Ini perdana, pertama kali Bu saya mendapat satu kasus. Mungkin banyak yang lain Bu ya, tapi ini Bu terbuka ketika kajian di rumah depan. Beres kajian ibu setengah 12-an, ibunya nyamperin saya lihat dulu datang 11 lebih seperempat. Datang nyamperin, Ustaz mohon maaf saya terlambat. Oh iya enggak apa-apa ibu. Apa kata beliau? Ustaz mohon maaf, saya baru dapat izin dari suami jam 11. Padahal kita mulai kajian jam 10. Apa kata beliau? Biasanya Ustaz saya malam-malam ngomong sama suami, Pak, besok izinnya ada kajian, minta izin dulu. Tapi saya lupa Ustaz. Paginya suami berangkat kerja, saya telepon gak diangkat, saya nggak dibalas. Balas jam 11. Sok mah punten tadi HPT di kantor bapak rapat sama Bu. Masya Allah, luar biasa Bu. Dapat izin baru keluar Bu. Ini isi solehan. Menjawab ayat lain. Foto heula di rumah teman, Pak izin main ke rumah teman. Halo, kasih pembantuan kita lain izin. Itu pemberitahuan. Padahal Bu, izin keluar rumah satu kewajiban. Maaf Bu, masih punya suami Bu, ya betul Bu. Saya katakan ini. Kalau ibu pergi dulu melakukan aktivitas itu, baru kasih tahu bukan izin namanya. Itu pemberitahuan. Namanya izin betul Bu. Ini ibu saya luar biasa.
Ibu menikah waktunya nggak apa-apa Ustaz, yang saya tidak mau keberkahan. Masya Allah. Beliau nggak keluar rumah kecuali dapat izin dari suami. Padahal beliau nggak pengen main ke rumah teman, tapi ke majelis. Oh, pertanyaan Abi, tos ada izin saya gitu ya. Baik Ibu ya, jadi Ibu ketaatan terhadap suami buat para ibu-ibu ini poin penting yang perlu dijaga. Oke Ibu ya, Ibu ini tadi udah bunyi-bunyi Ibu ini tadi. Baik Ibu ya, yang menghisap sesuatu yang pasti terjadi Ibu, dan ini menentukan bagaimana timbangan kita ya nanti. Tapi sederhananya Ibu, sebelum saya tutup, Ibu kalau seorang mukmin kata Nabi Muhammad SAW, dia merasa menyerah dengan sedikitnya pahala atau amal yang dikerjakan Bu, ketika ditimbang, betul. Hasil timbangan kata Nabi dosanya lebih berat daripada pahala. Tapi apa yang terjadi Bu? Ternyata ini muslim punya satu amalan rahasia. Tapi dia anggap ini amalan kecil biasa aja. Tapi Bu, Masya Allah, kata Nabi Bu, Allah pun mengeluarkan satu di toko, satu kartu disebut kartu as. Dan Allah tampakkan apakah kau melakukan amalan ini, dia senantiasa berzikir kalimat La ilaha illallah. Bu, apa yang terjadi Bu? Kalimat zikir La ilaha illallah Bu, ketika ditimbang, ditimbang dengan pahala yang sedikit tadi Bu, tiba-tiba kata Nabi, itu dosa-dosa Bu apa sih? Terlempar. Betul ya? Tanda kutip ngacung gitu. Terlempar jauh. Saking karena zikir La ilaha illallah ini sangat besar pahalanya. Nah Ibu, kita yang merasa ya Allah Ustaz umur terus gini kayaknya berat banget. Terus Bu, ada metode cara yang paling mudah juga Ibu. Sampai-sampai Nabi katakan, seseorang yang memiliki akhlak yang baik itu derajatnya sama seperti orang yang ahli puasa atau ahli tahajud. Ya, akhlak. Maksudnya apa Bu? Ibu tahajud sudah repot, saum sudah repot juga. Sehari minum obat 3 kali, siang harus minum obat, gak bisa puasa. Sederhana Bu, perbaiki Nabi katakan Bu, orang yang memiliki akhlak yang baik, maka dia mencapai derajat sama seperti orang yang ahli puasa dan ahli tahajud. Walaupun dia gak puasa dan tahajud, gara-gara akhlak. Bahkan Nabi mengatakan Bu, kebanyakan perkara yang memasukkan seseorang nanti ke dalam surga adalah taqwallahi wa husnul khuluqi. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik, inilah yang banyak membuat kebanyakan manusia masuk surga. Akhlak yang baik Bu ternyata memiliki dampak hisab yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, yang kita batasan umur, aktivitas yang kita maksimalkan Bu di umur ini, mungkin mudah-mudahan kita bisa fokus perbaiki akhlak. Sehingga mudah-mudahan akhlak inilah Bu yang menjadi bahan terbaik buat kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup Ibu ya, mohon izin Ibu. Saya mungkin mohon doanya Bu, sampai sini saya berangkat ke Baitullah. Saya doakan pasti mudah-mudahan ibu-ibu semuanya juga segera Allah undang insyaallah Bu ya, dan mudah-mudahan seluruh urusan dipermudah. Dan juga mudah-mudahan di sisa umur ini bisa maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup Ibu, mohon maaf kita doa dulu nih, ada yang sedang sakit, ada Neng Hawa, Naurin, ada Ibu Elis Rita dan Ibu cucu Bu Elvi. Ya, dan siapapun sedang sakit di antara keluarga kita Bu, mudah-mudahan rasa sakit yang dirasakan bisa menjadi bubur dosa. Segera Allah sembuhkan mereka semua, sehingga mudah-mudahan bisa maksimal beribadah sebagaimana biasa. Allahumma rabbana sa'adzil basa isyifa tasyafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Kemudian kita doakan terakhir Bu buat Islam tinggal dunia ada Ibu Atika, Ibu Puji, Ibu Zainal Tari Arifah, Ibu Bobi, Ibu Siti Nurhaidah, Ibu Aisyah, dan juga ada Bapak Umar, Bapak Isin Sosid, Bapak Mas Buki, Bapak Armai, Bapak Heli, Bapak Wagi, Bapak Daru, Bapak Dede Satibi, Bapak Atang, Bapak Olong, dan Bapak Warfan bin Atma Darman, dan siapapun yang akan keluar kita Islam tinggal dunia, mudah-mudahan Allah jauhkan mereka dari sisa kubur di alam barzahnya. Dan juga mudah-mudahan Allah jadikan nikmat kubur di alam barzahnya, dan mudah-mudahan juga ahli waris atau keluarga yang masih ada bisa menjadi hamba yang soleh-solehan yang bisa terus mengalir pahala buat mereka semua. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Subhanallah.